sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersama saya, Rika Nabila. Kita akan ngobrol seputar kereta api. Jadi hari ini itu kita kedatangan tamu, narasumber yang menurut saya udah luar biasa sekali ya. Jadi kita culik dulu tadi dari paparan-paparannya beliau sebelum kemari. Beliau ini adalah seorang kandidat doktoral di salah satu universitas yang bergengsi di Indonesia, dan juga beliau sudah menyelesaikan sertifikasi beliau sebagai seorang ahli di bidang supply chain management system. Kita sapa beliau hari ini. Selamat datang Bapak di kota Palembang. Wah, terima kasih. Bapak Taufik Nur, STMT IPU Engineering, Asian Engineering CSCA ya Pak ya. Bacanya aja udah susah nih, saking panjangnya. Nanti saya jelasin apa itu CSCA gitu. Ya mungkin gitu ya Pak ya. Jadi mohon maaf dulu nih Pak ya, karena kita agak salah sedikit pembacaannya ya, karena terlalu panjang, dan saya rasa Bapak juga secara profesional menyelesaikan dengan susah sekali ya Pak. Baik, mungkin pertama ya Pak, saya mau berdiskusi sedikit dengan Bapak. Kenapa Bapak mendalami supply chain management system? Itu dulu Pak. Langsung aja ya. Boleh, silakan. Jadi awalnya saya itu sarjana teknik mesin dari Universitas Hasanuddin di Makassar. Setelah lulus kuliah, setelah sarjana, bekerja kurang lebih 3 tahun di bidang teknik mesin di Jakarta lah ya, kayak gitu. Nah, saya itu di bidang mekanika fluida sebenarnya, bagian pompa ya, kayak gitu. Nah, setelah itu saya kemudian dapat tawaran naik level gitu di perusahaan lain, nanganin perencanaan produksi. Itu bagian dari supply chain juga sebenarnya ya, kayak seperti itu. Nah, karir saya mulai dari situ, untuk nangani supply chain dan sebagainya. Kurang lebih 7 tahun. Setelah itu masuk ke dunia akademisi. Berarti sekarang udah ke akademisi ya lagi Iya, Pak ya? dulu praktisi. Tapi dulu udah punya segudang ilmu di bidang supply chain, dan akhirnya sekarang terjun di pendidikan ya Pak ya? Pendidikan ya. Luar biasa ya Pak ya menurut saya. Lalu kenapa Pak Bapak memilih untuk ke pendidikan sekarang? Apakah di bidang industri udah mulai gimana gitu Pak? Iya, ini sebenarnya pertanyaan yang kesekian kali dari beberapa orang gitu ya, soal ini. Jadi dunia akademisi memang panggilan sejak dulu ya, panggilan hati sejak dulu, ingin memang mengabdi gitu ya di dunia pendidikan, karena saya lihat memang tantangannya sangat besar ya. Kebetulan di timur itu pendidikan keinsinyuran kita atau keteknikan kita itu memang masih sangat-sangat jauh tertinggal dari, khususnya di kawasan barat. Nah, dari situ saya melihat ada tantangan gitu ya. Selama saya di dunia kerja, saya profesional ya, saya kerja, saya lihat kayaknya asik nih kalau kembali ke dunia kampus, ngajar, bisa berbagi dan sebagainya, berbagi pengalaman selama bekerja di dunia industri lah gitu ya, kayak gitu. Keren ya Pak ya, luar biasa sekali ya. Jadi pengalaman di industrial Bapak angkat, Bapak bawa ke pendidikan gitu ya. Sungguh udah melakukan di lapangan, dan akhirnya membagikan dengan teman-teman sedulur sekalian yang ada di rumah nanti ya. Nah, pertama, itu saya kembali tuh nggak jadi dosen teknik mesin, jadi dosen teknik industri. Gitu. Kayak gitu. Cocok dong Pak. Setelah menyelesaikan S2 di Institut Teknologi 10 November Surabaya, kembali ke alma mater Universitas Hasanuddin, kurang lebih ngajar 4 tahun. Setelah itu dapat amanah dari Universitas Muslim Indonesia ngajar teknik industri gitu ceritanya. Dari negeri untuk negeri ya gitu ya Pak. Oke, mungkin kita masuk ke materi ya Pak ya. Iya, oke.
bagi saya sendiri sebenarnya supply chain management ini adalah mungkin bukan sesuatu hal yang baru ya Pak. Tapi mungkin kita melupakan nih supply chain management ini kan. Mungkin buat sedulur-sedulur yang ada di rumah sekalian barangkali ingin memahami lebih mendalam terkait supply chain management, kita akan tanyakan langsung ke pakarnya nih ya. Apa sih Pak supply chain management? Iya. Oh iya. Bener ya tadi disampaikan bahwa sebenarnya supply chain management atau kalau bahasa Indonesia rantai pasok itu sebenarnya bukan hal yang baru. Cuman kita memang nggak sadar bahwa kita ini bagian dari supply chain ya. Apakah itu di bidang bisnis, apakah di bidang pendidikan, ataukah mungkin di bidang pemerintahan ya seperti itu. Nah, kalau definisinya sih semua tahapan dalam semua tingkatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, di dalam apakah itu di ranah bisnis, di ranah pendidikan, di ranah pemerintahan ya, yang tujuannya memang untuk memberikan pemenuhan kebutuhan dari customer kita. Kalau customer di bisnis kan jelas ya, konsumen gitu kan. Kalau di pendidikan ya mahasiswa kita ya konsumennya kan. Kalau di pemerintahan ya pasti masyarakat ya seperti itu. Oke gitu. Jadi kalau di dunia bisnis siapa saja yang terlibat ya, mulai dari manufaktur ya, yang bikin produknya, kemudian yang ngantar produknya retail, transportir, kemudian yang jualin retail, kemudian ada supplier, kemudian ada konsumen kayak gitu. Nah, seperti itu. Jadi end to end sebenarnya. Ujungnya hulu sampai ujungnya hilir gitu ya. Jadi semua masuk gitu. Satu sama lain berkaitan ya Pak ya berarti. Iya. Oke. Nah untuk pelakunya sendiri tadi Bapak udah jelasin ya. Ternyata nggak hanya kita di bidang industri saja ya yang melaksanakan supply chain management ini ya Pak ya. Rantai pasok ya Pak ya. Iya, rantai pasok. Tapi di bidang kepemerintahan pun ternyata kita juga mempunyai andil di dalamnya. Iya. Di dalamnya supply chain. Jadi mungkin secara sadar ataupun tidak sadar kegiatan yang kita laksanakan di dalam pekerjaan kita ini apapun itu job kita adalah di dalamnya terdapat supply chain. Iya, kita punya peran masing-masing. Kita bagian dari aktor-aktor gitu ya. Ya. Mungkin boleh sedikit Pak diceritakan terkait bidang kepemerintahan Pak. Jadi supply chain ini apa sih yang bisa kita gandengkan dengan kepemerintahan nih? Iya. Ya. Sebenarnya banyak, termasuk juga di perkeretaapian ya, termasuk juga di pendidikan gitu ya. Jadi dari hulunya kereta api, perkeretaapian, di jalan kereta apian sampai hilirnya ya, seperti itu kan ada aktor-aktornya ya. Mungkin kalau hulunya siapa yang bikin perencanaan kayak gitu ya, mungkin BTP gitu ya. Ya, Balai Teknik Perkeretaapian. Salah satunya Balai Teknik Perkeretaapian gitu ya. Di dalamnya kan banyak, supply chain perkeretaapian ini banyak. Ada KAI, ada BTP, ada baper, beberapa stakeholder lain yang mungkin perbaikan kereta api kan ada kayak gitu. Kemudian banyak lah gitu ya. Termasuk yang pendanaan, kemudian ada aktor yang lain, pemerintah, yang sektor lain, pemerintah daerah kan. Itu semua aktor semua itu dalam supply chain. Seperti ini. Nah, diharapkan di masing-masing aktor ini yang punya peran ini saling berkoordinasi gitu. Peran-perannya ini yang dimainkan gitu. Siapa yang di hulu, siapa yang di midstream, sampai yang di mainstream, sampai yang di hilir gitu. Kayak gitu. Untuk apa mendalami peran kita sebagai seorang aktor supply chain sistem ini apa ya? Barangkali adakah keunggulan-keunggulan atau skill yang kita butuhkan nih Pak? Dari personil kita sendiri, dari jasa yang kita miliki atau SDM ya Pak ya, bisa kita katakan seperti itu. Kemampuan apa yang bisa kita jual nih untuk membuat suatu sistem rantai pasok ini menjadi sangat efisien ataupun responsif ya tadi Pak ya, responsif ya. Nah ini mungkin gimana nih Pak? Iya. Sebagai salah seorang gitu ya, supply chain analis ya. Jadi supply chain analysis itu kan sebenarnya bisa lebih umum ya. Dia bisa perencana
bisa dia planner kan gitu. Atau baik itu di produksi, baik itu di warehousing, pergudangan gitu kan, baik itu di marketing, sales and operation dan sebagainya gitu. Jadi mereka diharapkan punya kemampuan terkait dengan kemampuan dasar ya, banyak di dalamnya yang tadi saya sebutkan, di warehousing, kemudian ada planner, kemampuan forecasting dan sebagainya. Itu mereka harus paham, dan bukan cuma kemampuan teknis saja, tapi seorang supply chain analyst mestinya mereka punya kemampuan untuk bernegosiasi, karena yang dihadapin ini bukan cuma benda mati ya, bukan produk aja, tapi ada konsumen kan, seperti itu, ada mitra, hubungan antar supplier kayak gitu. Kemampuan teknologi juga harus dipahami. Saat ini keadaan sudah berubah, supply chain juga ini semakin global ya, seperti itu ya, Semakin berkembang ya, Pak, semakin ya, global ya, lintas negara semakin flat dan semuanya. Apa yang kita pakai sekarang ini, misalnya baju yang kita pakai ini bisa saja dijahit di Indonesia, tapi bahan-bahannya ini mungkin dari negara lain gitu. Jadi bahannya, kancingnya dan sebagainya, makanya kita perlu yang namanya koordinasi, information sharing yang benar ya, kayak gitu. Jadi menarik banget ya sebenarnya supply chain management ini atau rantai pasok. Jadi banyak hal yang harus kita persiapkan sebenarnya untuk memastikan bahwa hal yang akan kita kerjakan ini sudah tersusun secara alur dan proses ini terpenuhi gitu kan, untuk mencapai suatu efisiensi dan juga responsif yang berkelanjutan nantinya ya Pak ya. Iya. Nah, terkait ini Pak, mungkin sedikit saya kaitkan dengan perkereta apian ya Pak ya. Iya. Jadi supply chain management system, saya yakin di dalam bidang perkereta apian ini pasti kita pun melakukan proses dan alur, katakanlah seperti pelaksanaan konstruksi kita di lapangan ya. Kita berbicara konstruksi, kita butuh material nih, Betul, ya Pak ya. Kita butuh material. Sesuai dengan amanahnya Bapak Presiden bahwa kita harus menggunakan komponen-komponen dalam negeri, itu semua sudah kita lakukan dengan semaksimal mungkin, tapi tidak lantas saat ini pun kita masih butuh bantuan dari negara luar ya Pak ya. Dalam pengadaan rel misalkan kita masih butuh bantuan dari negara-negara tetangga gitu kan, ataupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya ini terkait persinyalan perkereta apian pun kita masih butuh supply dari luar nih, Pak. Nah, dalam hal yang seperti ini parameter-parameter apa sebenarnya yang harus kita perhatikan sekali Pak untuk kita jaga agar material-material atau komponen yang kita butuhkan ini sampai di negara kita, sampai di lokasi dengan tepat waktu dan low cost kalau bisa Pak. Iya. Gimana Pak? Iya, benar ya. Jadi memang dalam suatu perencanaan diperlukan strategi gitu ya. Betul. Kalau dalam diskusi tadi kita sudah lihat bahwa dalam framework strategi FIT itu dijelaskan ini visinya kompetitif strategi kita ini akan diarahkan ke responsif ataukah ke efisiensi ya. Itu tadi kita diskusikan. Nah, dari situ seorang supply chain ya strategik itu tentunya harus mengikuti dari kompetitif strategi yang dibangun kayak seperti itu. Nah, memang kalau di dunia pemerintahan memang belum terbiasa dengan pengalaman di dunia industri ya. Kalau di dunia pemerintahan kan memang dunia industri memang targetnya adalah making money ya, kayak gitu. Nah, itu making money-nya dari customer kayak seperti itu. Nah, kalau di pemerintahan mungkin kalau saya menganggap bahwa tujuan utamanya bukan making money, tapi bagaimana memberikan kesejahteraan kepada masyarakat ya. Mungkin dalam pemenuhan yang tadi itu, pemenuhan pelayanan
jasa perkeretaapian. Jadi kembali lagi bahwa kita bukan soal bahas tentang produk saja, tapi juga membahas tentang jasa ya, seperti itu, kayak gitu. Berarti bisa saya katakan sebenarnya untuk prosesnya sendiri itu sangat ini ya, sangat lengkap sekali, kompleks ya Pak ya, terkait kegiatan supply harus disiapkan strateginya memang. Jadi misalnya gini, kita kan ini punya supplier ya, di Indonesia misalnya, terus di negara lain, untuk meyakinkan bahwa ketika kita butuh materialnya dan ada, itu harus dihitung memang, harus direncanakan ya, seperti itu. Lead time-nya kapan ya, maksudnya kapan barang itu harus ada ya, ketika mau digunakan, kayak gitu. Mungkin hari ini mau digunakan, lead time-nya berapa minggu sebelumnya atau berapa hari sebelumnya, itu harus direncanakan memang gitu. Dan baik, iya. Dan beberapa perusahaan menerapkan beberapa strategi gitu. Misalnya ada yang untuk melayani supaya ini responsif, beberapa supplier itu menempatkan beberapa warehouse ya, misalnya kalau kliennya ada di Indonesia ya, KAI ya kayak gitu, mereka bikin warehouse di sini beberapa. Itu kalau responsif kayak gitu. Seperti bikin kantor cabang gitu ya Pak ya. Jadi sebagian material yang mungkin sering kita gunakan di lapangan itu diletakkan di warehouse kita ya, di stok di gudang kita ya Pak ya. Tentunya mereka sudah hitung ya kapan mereka gunakan. Berarti kalau boleh saya tarik garisnya, sebenarnya di dalam supply chain management ini transportasi itu satu hal yang sangat vital ya, berarti sangat Pak, vital ya? Dan sangat vital sekali ini. Mostly mereka maksudnya sektor transportasi ini dominan di dalam cost, sangat dominan. Sekarang juga kalau yang paling mudah kita ini ya, lihat jasa pengiriman makanan online ya, saya nggak usah sebut merek ya. Jadi sekarang kira-kira hampir 50% biaya untuk itu dari transportasi, logistik pengantarannya gitu. Hampir 50%. Jadi sebenarnya karena transportasi ini adalah sesuatu yang vital sekali di dalam supply material ya Pak ya, di dalam kegiatan, katakanlah bukan hanya di bidang konstruksi tapi baik itu di bidang pangan maupun apapun itu, transportasi ini adalah menjadi hal yang penting. Nah, sempat dulu kita kan COVID nih Pak ya, COVID sempat juga di beberapa negara mereka lockdown, tidak menggunakan bantuan dari luar karena banyak seperti bandara dinonaktifkan gitu, pergerakan dibatasi gitu. Itulah dampak dari disrupsi itu. Itu. Jadi bagaimana dari sisi logistik ini sendiri kita membangkitkan pada kondisi yang terpuruk seperti itu, supply chain berperan di situ seperti apa Pak? Iya. Jadi memang paling penting dalam supply chain itu koordinasi sebenarnya. Koordinasi antar aktor di dalam anggota supply chain. Jadi kalau kita bayangkan dulunya kalau kita berpikir yang berkompetisi itu dulunya kan perusahaan antar perusahaan. Betul. Sekarang bentuknya lain, bentuknya sudah berbeda. Sekarang yang berkompetisi ini adalah antara supply chain dengan supply chain yang lain gitu. Artinya kalau kita bicara supply chain yang lain, berarti di dalam satu supply chain itu ada anggota-anggota, atau termasuk kita ini, bahwa BTP, Balai Teknik Perkeretaapian, itu merupakan anggota dari suatu supply chain perkeretaapian yang di dalamnya ada anggotanya KAI, ada aktor lain ya, seperti pemerintah daerah ya, konsumen, pengguna kereta api, kemudian ada pendanaan dan sebagainya, seperti itu.
Iya, menarik sekali ya berarti ya Pak ya, bahwa memang di dalam supply chain management ini banyak aktor yang terlibat di dalamnya ya. Iya. Nah, khususnya kita di bidang perkereta apian ini sendiri, Balai Teknik Perkereta Apian Sumatera Bagian Selatan di bawah Direktorat Jenderal Perkereta Apian ini kita sebenarnya memiliki tusi cukup banyak nih ya. Salah satunya ya terkait kegiatan pengadaan konstruksi di lapangan, baik itu jembatan kereta api, stasiun kereta api gitu kan ya, jalan kereta apinya sendiri pun itu adalah bagian dari pelaksanaan kegiatan kita di Balai Teknik. Nah, yang untuk pengadaan sarananya sendiri itu secara spesifik ada kita katakanlah ini spesifikasi teknisnya ya. Itu akan dikeluarkan oleh direktorat yang berbeda juga nantinya kan. Dan di lapangan pun kita punya partner di operasional, yaitu adalah PT Kereta Api Indonesia. Kita selalu bergandengan ya dengan mereka nih ya untuk melaksanakan, menyampaikan pelayanan jasa terbaik yang kita punya, menyediakan prasarana terbaik yang kita punya. Termasuk kalau ada yang perlu diperbaiki di maintenance kan ada kita punya mungkin depo maintenance atau apa? Ada depo, kita punya depo di mana kereta api ini setiap secara rutin ya dilakukan entah itu perbaikan, maintenance, perawatan dan sebagainya. Ada. Dan itu ada mitra supplier kan? Tentu saja pastinya Pak. Mereka kan nggak bikin spare part kan? Enggak, tentu Iya, saja. dan itu mungkin lintas negara mungkin atau ya itu tadi yang sempat saya tanyakan ke Bapak bahwa kita memang sudah dimandatkan oleh Presiden untuk menggunakan komponen dalam negeri, tetapi enggak semua belum siap. Material yang kita butuhkan ini terkait pendukung prasarana dan operasional kereta api sendiri itu kita miliki kan. Kita masih butuh nih dari luar gitu kan. Nah, itulah tadi kenapa, karena kendala-kendala kita di lapangan ini sebenarnya klise. Wah, ternyata ada kendala cuaca lah di sana kan ya Pak ya. Terus tiba-tiba cost-nya naik, akhirnya berpikir ulang untuk mengirimkan menggunakan jasa yang lebih cepat gitu kan. Betul. Tapi kan karena cost-nya besar. Betul. Nah, ini menjadi satu hal yang menjadi concern-nya kita juga nih. Ya, concern-nya kita juga, kenapa kita harus memperhatikan dengan baik bagaimana kita menyusun timeline dan urutan-urutan yang seperti apa dan mitigasinya nih apabila memang nantinya terjadi keterlambatan atau tiba-tiba cost naik gitu kan ya Pak. Gitu. Nah, yang terkait tadi Pak, saya sebenarnya masih agak sedikit bertanya-tanya nih. Menurut Bapak sebagai seorang ahli di bidang supply chain system nih Pak, apa sih yang bisa kita sumbangkan gitu kan ya, pendapat Bapak lah sebagai seorang ahli ya, untuk meningkatkan pelayanan kita di bidang perkereta apian ya khususnya Pak. Itu Pak. Ya, customernya perkereta apian sebenarnya kan masyarakat ya. Jadi customer kita ini memang perlu dilayani dengan baik ya. Karena kalau bicara profit itu kan dari revenue dikurang cost ya. Kalau revenue kita itu memang pasti kita dapatkan dari konsumen pengguna kereta api ya. Dari mereka lah kita mendapatkan making money tadi disebut ya. Kemudian ada namanya cost ya. Kita harapkan revenue-nya lebih besar dari cost. Jadi kita revenue-nya ditingkatkan, cost-nya diturunkan. Cost-nya tadi itu ya terkait dengan 3 aliran. Yang pertama informasi, kemudian produk, sama aliran fund atau funding atau uang ya, seperti itu. Ini yang harus diatur sebaik mungkin lah seperti itu supaya masyarakat betul-betul mendapatkan pelayanan yang terbaik tapi dengan harga yang terjangkau seperti itu. Itu harapan kita seperti itu. Ya, tentu saja harapan kita semua ya Pak, termasuk saya Pak. Jadi sebenarnya
supply chain ini sangat luas juga ya Pak ya, kalau bisa saya Iya, bilang luas. ya, luas sekali ya. Jadi kita Nanganin nggak semua ini. menangani semua sektor ini, semua Dari sektor. hulu sampai hilir. Dari hulu sampai ke End hilir to end. ini ya, dulur-dulur sekalian yang ada di rumah. Jadi bagi Iya. dulur-dulur sekalian yang belum ada gambaran nih apa sih sebenarnya supply chain management. Nah, nanti jangan lupa nonton episode kita yang ini ya. Jadi dulur-dulur sekalian bisa memahami nih apa sih sebenarnya supply chain management system ya. Iya. Mungkin sebelum saya menyimpulkan nih Pak ya, terakhir Pak, pertanyaan dari saya, apa harapan Bapak ke depannya di bidang logistik nih ya Pak ya, logistik. Boleh secara general boleh Pak, nggak khusus di perkereta apian aja, supaya logistik kita ini semakin maju, Indonesia semakin mandiri. Ini harapan Bapak sebagai seorang ahli di bidang supply chain management seperti apa? Jadi kita memang mesti pahami bahwa negara kita ini kan negara kepulauan ya. Betul. Iya. Daerah-daerahnya itu dipisahkan oleh laut lah, seperti itu. Nah, memang dibutuhkan pemikiran yang lebih strategik untuk bagaimana memikirkan biaya logistik kita yang memang sampai sekarang masih termasuk yang mahal lah begitu. Dan ini juga diharapkan bisa menjadi salah satu jalan keluar disparitas antar daerah ya. Semakin ke timur memang biaya logistik kita semakin mahal. Iya, seperti itu. Nah, kita harapkan memang sistem logistik nasional ini bisa dirancang dengan baik, utamanya bagaimana ini bisa mendukung arah industri Indonesia ke depan. Kan kita berharap bahwa Indonesia Emas di 2045 itu kita bisa mandiri secara ekonomi, tapi tidak akan bisa terwujud tanpa adanya pembangunan industri. Nah, industri ini harus didukung dengan peran-peran bagaimana sistem logistik bisa mengurangi biaya produksi dan sebagainya. Nah, kalau biaya produksi bisa dikurangi, artinya nanti biaya produk yang dijual ke masyarakat itu bisa lebih kompetitif. Dan tentunya dengan begini kita bisa bukan cuma jualan di dalam negeri saja, tapi kita bisa ekspor kayak begitu karena harga kita kompetitif. Akhirnya ke situ sih sebenarnya. Jadi mudah-mudahan ini kita semua bisa benahi, tapi ini memang kerja keras ya, seperti itu. Sepakat kalau itu Pak. Iya, kita butuh semua infrastruktur untuk mendukung itu. Iya. Tadi terkait dengan biaya bahan baku, mungkin kita belum bisa menyediakan semua. Ini harusnya kita sudah persiapkan dari jauh-jauh hari lah gitu ya. Semua ya, karena supply chain adalah kita bicara end to end ya, semua dari hulu sampai hilir itu semua kita pikirkan lah seperti itu ya. Jadi luar biasa sekali ya dulur-dulur sekalian ya, bahwa penting sekali untuk kita itu bekerja dengan keras ya, berpikir dengan kreatif bagaimana kita membantu pemerintah juga dalam hal ini ya Pak ya, untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri tentunya ya. Baik dari sisi kita sebagai sumber daya manusia yang bisa menyumbangkan apa yang kita punya untuk negara, khususnya ya negara kita Indonesia, dan bagaimana kita membangun infrastruktur yang ada di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mensupport nih ya supply chain tadi ya, rantai pasok tadi, sehingga adanya kerataan dari sisi kemakmuran kita itu dari Aceh sampai ke ujung Papua gitu, kita semua mendapatkan keadilan secara cost gitu ya Pak ya. Ya mungkin itu ya sedulur-sedulur sekaliannya, barangkali bisa menjadi pembelajaran, mungkin juga masukan dan wawasan yang bisa menambah keilmuan kita di bidang supply chain management. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita BTP Sumbaksel, dan jangan lupa juga untuk nonton episode berikutnya. Hari ini bersama saya Rika Nabila dan juga Bapak Taufik Nur. Kita bertemu lagi mungkin di episode yang berikutnya ya Pak. Terima kasih.